A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini dengan kisah yang baru. Kisah dari Ras 140217 yang berjudul Sendusin. Sendusin adalah seorang gadis berparas cantik yang tinggal di pedalaman Kalimantan Tengah. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Oke, kita masuk ke ceritanya. Nama gadis itu diambil dari sebuah kain yang kata orang adalah kain penutup mata batin. Kepercayaan tetua Dayak. Gadis itu tinggal di sebuah lampau atau gubuk. Lampau itu sebutan untuk gubuk oleh orang-orang Dayak Kalimantan Tengah. Dia tinggal bersama ibu dari ayahnya atau neneknya. Karena sejak Sendusin berumur 14 tahun, kedua orang tuanya meninggal saat mereka pergi untuk menangkap ikan. Dan 2 hari setelah kepergian orang tuanya, mereka berdua ditemukan sudah meninggal akibat diterkam buaya atau ular. Gak ada yang tahu. Jasad keduanya ditemukan mengambang di sungai. Sejak saat itulah, Sendusin menetap tinggal di rumah neneknya. Dusin, nenek mau ke kebun sebentar. Apa kamu mau ikut, Cuk? Tanya nenek Biah. Aku di rumah saja, Nek, jawab Sendusin. Nenek Biah cuma menghela nafas menanggapi jawaban cucu kesayangannya itu. Jangan keluar rumah ya, ujar neneknya lagi. Memang setelah kematian ayah dan ibunya, Sendusin menjadi gadis yang aneh, sering mengigau dan berbicara yang tidak-tidak. Karena keadaannya yang dianggap warga kampung tidak waras. Itulah menjadikan Sendusin dan nenek bisa diasingkan warga dari kampung. Sore itu, nenek Biah pulang dari kebunnya. Dia membawa banyak sayur-sayuran segar untuk dijual ke kampung besok. Nek, tadi sewaktu aku ke sungai, aku bertemu perempuan cantik. Dia mengatakan besok akan ada orang-orang dari kota datang ke sini, ujar Sendusin. Sudahlah, Cu, itu tidak mungkin terjadi. Karena kampung kita ini tidak termasuk kampung yang layak didatangi oleh orang-orang kota. Mungkin orang kota itu akan jijik melihat kampung kita ini, ujar nenek Biah bergurau. Tapi jika itu benar, Nek, ujar Sendusin. Nenek lapar. Apakah kau sudah memasak nasi? Tanya nenek Biah seraya berjalan ke arah dapur meninggalkan neneknya. Aku sudah memasak, Nek, ucap Sendusin berjalan mengikuti neneknya ke dapur. Wah, ada kalui pucu jawau, daun singkong direbus plus minyak sedikit, ujar nenek Biah. Nenek dan cucunya makan dengan lahap. Keesokan harinya, nenek Biah berangkat untuk menjual sayur-sayurnya. Dusin, jangan keluar rumah lagi sebelum nenek pulang ya, ujar nenek Biah. Sendusin mengangguk lalu menutup pintu. Nenek Biah menjajakan sayurannya berkeliling kampung dan ada saat sampai di depan rumah kepala adat. Di sana ada rombongan pemuda-pemudi memakai tas. Apakah orang-orang ini yang dikatakan Dusin tadi malam? Nenek Biah membatin. Naik ke sini, panggil wanita berusia 45 tahun yang baru saja keluar dari dalam rumah kepala adat. Nenek Biah mengangguk dan berjalan ke arah tangga lempang atau tangga khas Dayak rumah kepala adat. Saya borong semua sayurannya ya, Nek, ujar wanita itu yang tak lain adalah istri kepala adat di kampung tersebut. Nenek Biah mengangguk seraya tersenyum senang. Sepertinya banyak tamu di sini, ujar nenek Biah tersenyum. Iya, Nek, mereka dari kota, orang kuliahan, jawab istri kepala adat seraya menghitung uang
di dompetnya. Oh, sahut Nenek Biah. Ia ingin bertanya lebih lanjut tentang maksud dan tujuan anak-anak kota itu kemari. Tapi Nenek Biah merasa tidak enak dan takut akan dimarahi kepala adat. "Ini uangnya, Nek," ujar istri kepala adat tersebut. Setelah menerima uang tersebut, Nenek Biah langsung pamit pulang. Saat Nenek Biah berjalan pulang, ia berpapasan dengan salah satu pemuda kota itu. Pemuda itu tersenyum ramah ke arahnya. Nenek Biah berjalan dengan cepat. Saat tiba di rumah, Nenek Biah segera menemui cucunya. "Dusin, apa yang kau katakan tentang orang-orang kota itu? Apa yang akan mereka perbuat di kampung ini?" tanya Nenek Biah khawatir. "Jadi, Nenek sudah bertemu dengan mereka?" ujar Sendusin. Ujar Sendusin balik bertanya seraya memberikan segelas air untuk neneknya. Nenek Biah mengangguk. Sendusin tersenyum. "Tidak akan terjadi apa-apa pada kampung kita, kurasa. Hanya saja kemungkinan kampung kita akan sedikit berubah," ucap Sendusin sambil membersihkan sayur untuk makan siang mereka berdua. Nenek Biah menghela nafas lega. "Semoga saja yang kau katakan benar," ujar Nenek Biah. 2 hari kemudian, pagi itu, Nenek Biah bersiap-siap berangkat ke kebun untuk memanen sayuran dan menanam beberapa bibit kacang dan cabai. "Nanti siang, Nenek tidak bisa pulang. Jadi, kau saja yang antarkan makanan ke kebun ya," ujar Nenek Biah. "Iya, Nek," sahut Sendusin seraya menyiapkan minuman untuk dibawa neneknya. "Nenek berangkat dulu. Ingat ya, jangan kemana-mana," ujar Nenek Biah. Sendusin mengangguk. Sepeninggal neneknya, Sendusin mulai membereskan rumah, mencuci pakaian, dan mencuci piring. "Syukurlah sudah selesai semuanya," ujar Sendusin seraya membaringkan tubuhnya. "Sekarang rasanya aku ingin minum kopi," ucap Sendusin seraya bangkit dan mengambil gelas. "Gulanya habis. Pasti kemarin nenek lupa membelinya. Biarlah aku saja yang ke kapal membeli gula," ujar Sendusin seraya mengambil beberapa uang untuk membeli gula. Sendusin berjalan dengan bibir yang tersenyum. "Kurasa nenek tidak akan marah jika keluar rumah untuk membeli gula," batinnya. Sesampainya di kampung, Sendusin bertemu orang-orang kampung dan beberapa anak kecil. "Orang gila lepas! Orang gila lepas! Ayo usir!" teriak anak-anak kecil itu. "Aku bukan orang gila," ujar Sendusin sembari terus melangkah dengan cepat. Anak-anak kecil itu mengejar Sendusin. Beberapa meter di depannya adalah kapal dagang dari Banjarmasin. Sendusin mempercepat larinya agar bisa masuk kapal itu. "Tolong! Tolong! Anak-anak itu mengejarku!" isak Sendusin dengan keras. Lalu salah seorang pelayan di kapal itu keluar sambil membawa sepotong kayu untuk menakut-nakuti anak-anak kecil yang mengejar gadis tersebut. "Aku, anak-anak itu sudah pergi," ucap lelaki yang membawa sepotong kayu tersebut. "Terima kasih," ujar Sendusin seraya menghapus air matanya. "Kau mau beli apa?" tanya pelayan itu. "Gula," jawab Sendusin singkat. "Sebentar, aku ambilkan," ujar pelayan itu. "Ah, sudah kubilang jangan menaruh sabun sembarangan. Sabun dan sampo habis dibuang anak-anak kecil itu." Terdengar suara dari arah luar kapal. Seorang pemuda tampan seusia Sendusin masuk ke dalam kapal dagang itu. "Baru kemarin kau beli sabun, sekarang beli lagi," ujar pelayan itu seraya tertawa. "Yah, anak-anak kecil di sini sungguh membuat pusing. Mereka suka mengganggu dan peralatan-peralatanku habis terbuang sia-sia," keluh pemuda itu seraya membayar belanjaannya. "Kurasa kau benar, gadis itu pun baru saja dikejar anak-anak kecil itu. Kasihan dia, dilempari batu dan kayu. Untung dia cepat sampai ke sini," ujar pelayan itu seraya menuju ke arah Sendusin yang tertunduk. Pemuda tampan itu tersenyum ke arah Sendusin. "Hai," sapa pemuda itu. Sendusin menatap lekat ke wajah pemuda itu, lalu tersenyum.
Memangnya kau bukan asli penduduk sini? Sampai anak-anak nakal itu mengejarmu melemparimu dengan batu? Tanya pemuda itu. Sendusin menggeleng. Kau tidak keberatan jika aku meminta waktumu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin kutanyakan tentang kampung ini padamu, ujar pemuda itu ramah. Sendusin mengangguk. Woi, pesan 2 bungkus mie rebus sama Fanta botol. Bawa ke atas ya, ujar pemuda tampan itu pada pelayan kapal. Kita ngobrol di atas kapal saja ya, ucapnya pelan. Sendusin mengikuti pemuda itu. Ayo silakan duduk, ujar pemuda itu seraya menarik tangan Sendusin. Kita kenalan dulu, namaku Syahid. Kalau namamu siapa? Ujar pemuda tampan tersebut seraya mengulurkan tangannya. Sendusin, jawab Sendusin pelan. Hah? Namaku Sendusin. Aku tidak tahu kenapa orang tuaku memberi nama aneh padaku, ucap Sendusin. Enggak kok, aku cuma kurang jelas mendengarnya tadi, ujar Syahid tidak enak. Sendusin tersenyum. Kamu orang pertama yang mau berbicara ramah padaku, ucap Sendusin pelan. Memangnya kenapa? Tanya Syahid penasaran. Sendusin menghela nafas lalu menceritakan apa yang membuatnya dijauhi oleh orang-orang kampung. Aku rasa itu semua bukan masalah. Semua manusia memiliki perbedaan, dan perbedaan yang ada pada dirimu itu bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Kau istimewa, ucap Syahid tersenyum. Sendusin tersenyum mendengar ucapan Syahid. Sesaat mereka terdiam hanyut dalam pikiran masing-masing. Ini pesananmu, ujar pelayan kapal membuyarkan lamunan keduanya. Terima kasih, ujar Syahid tersenyum. Pelayan itu mengangguk membalas senyum Syahid. Kapal ini akan berangkat ke Banjarmasin sekitar pukul 12 siang nanti, ujarnya seraya tersenyum ramah. Ya setelah ini kami juga akan pergi, ujar Syahid tertawa seraya menepuk lantai. Pelayan itu juga ikut tertawa. Ayo makan, setelah ini kau mau kemana? Tanya Syahid. Aku mau memasak makanan untuk nenekku dan mengantarnya ke kebun, ujar Sendusin. Bolehkah aku ikut ke kebun kalian? Sudah lama rasanya aku tidak merasakan suasana di kebun, ujar Syahid tersenyum penuh harap. Sendusin mengangguk. Tadi kamu membeli apa ke sini? Atau kamu hanya ingin bersembunyi dari kejaran anak-anak nakal itu? Tanya Syahid. Aku mau membeli gula, jawab Sendusin. Setelah selesai makan, mereka berdua turun dari atas kapal. Aku mau membayar gula aku dulu, ujar Sendusin. Biar aku saja, anggap saja ini rasa terima kasihku karena kamu mau berteman denganku, ucap Syahid serasa tersenyum. Terima kasih, ucap Sendusin seraya berjalan keluar kapal menunggu teman barunya itu. Beberapa saat kemudian, Syahid keluar dengan membawa 2 kantong plastik besar berisi macam-macam makanan dan gula. Ayo kita ke rumahmu, ujar Syahid. Lebih baik kamu antar belanjaan ini dulu, biar aku tunggu di sini, jawab Sendusin. Kemana aku mengantarnya kalau kamu menunggu di sini? Ini kan untuk kamu dan nenekmu, ucap Syahid tersenyum. Sebanyak ini? Jangan nanti dikira nenek aku mencuri, ujar Sendusin menolak. Tidak, kamu berlebihan, ucap Syahid tertawa. Ayo, ajak Syahid seraya berjalan mendahului Sendusin. Sendusin berjalan di belakang Syahid. Nah, itu orang gilanya, teriak anak-anak kecil yang tadi mengejar Sendusin. Sendusin berlari mendahului Syahid. Dasar anak-anak nakal. Kalau kalian terus begini pada orang yang lebih tua dari kalian, maka aku tidak akan segan melaporkan kalian pada Pak Kepala Adat, teriak Syahid seraya ikut berlari mengejar Sendusin dan anak-anak itu. Kamu itu orang baru, kamu tidak tahu sebenarnya orang gila ini, dalam bahasa Dayak Murung, jawab salah satu anak itu. Syahid tidak mengerti apa yang dikatakan anak-anak itu. Astagfirullah, ucap Syahid melihat anak-anak itu memukuli dan melempari Sendusin layaknya orang gila. Plak, 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 plak. Syahid menampar satu persatu anak-anak yang berusia 10 hingga 15 tahun itu dengan keras. Kalian ini, kalau besar ingin jadi apa? Masih kecil aja udah berkelakuan layaknya hewan, bentak Syahid. Anak-anak itu berlari ketakutan setelah ditampar oleh Syahid. Anak-anak itu sepertinya tidak pernah diajar, umpat Syahid kesal seraya membantu Sendusin berdiri.
Mereka semuanya memang benciku, ujar Sendusin terisak. Makanya nenekku tidak mengizinkan aku keluar rumah, isak Sendusin. Syahid menghela nafas panjang. Lalu mereka berdua melanjutkan perjalanan ke rumah Sendusin. Saat berjalan dalam keheningan, akhirnya mereka sampai di rumah Sendusin. Maaf, rumah kami kecil dan kumuh, ujar Sendusin seraya membuka pintu. Tidak apa, jawab Syahid tersenyum. Tidak seharusnya tadi kamu menampar anak-anak itu, ucap Sendusin seraya menatap wajah Syahid. Memangnya kenapa? Tanya Syahid tertawa. Mereka akan mengadu dan kamu pasti akan dapat masalah, ujar Sendusin. Tidak apa-apa, jawab Syahid pelan. Kamu tunggu sebentar ya, aku mau memasak makanan untuk nenekku dulu, ujar Sendusin. Boleh aku bantu biar cepat, ujar Syahid tersenyum. Sendusin mengangguk. Apa yang harus aku kerjakan, En? Tanya Syahid. Kamu bersihkan sayur ini saja, jawab Sendusin seraya memberikan beberapa macam sayuran. Aku mau menanak nasi dulu ya, ujar Sendusin seraya mengambil beberapa takar beras dan menumpahkannya ke dalam kencang. Maaf ya, kamu tidak boleh ikut makan karena kami tidak mempunyai peralatan masak yang baru. Kamu muslim kan? Ujar Sendusin menatap Syahid. Iya, tidak apa-apa, kan tadi aku sudah makan di kapal, jawab Syahid tersenyum ramah. Sendusin melanjutkan pekerjaannya memasak sayur. Setelah nasi dan sayurnya matang, Sendusin membungkus makanan itu untuk neneknya dan menyisakan sedikit untuk dirinya sendiri. Syahid, apa kamu jadi ikut ke kebun? Tanya Sendusin pada Syahid yang sedang duduk-duduk di depan rumah itu. Jadi sekarang ya? Ujar Syahid. Sendusin mengangguk dan tersenyum. Tidak terasa sudah 1 bulan pertemanan Syahid dan Sendusin. Mereka semakin akrab dan kadang-kadang Sendusin ikut menemani Syahid ke rumah-rumah warga. Berkat adanya pemuda-pemuda kota itu, sekarang di kampung tersebut sudah bersih. Kurungan-kurungan babi dan ayam dipindahkan jauh dari rumah-rumah warga. Tugas kami di sini sudah selesai. Besok kami akan pulang, En, ucap Syahid lesu. Pulang? Tanya Sendusin tertunduk. Ya, tapi sebelum itu ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu, ujar Syahid. Sendusin menatap wajah tampan Syahid. Apa itu? Tanya Sendusin. Aku menyukaimu, ucap Syahid perlahan seraya menatap wajah cantik gadis itu. Tapi kau akan pulang ke kota dan kau tak mungkin akan kesini lagi, jawab Sendusin dengan wajah sendu. Setelah aku menyelesaikan pendidikanku dan mulai bekerja, aku akan kesini lagi untuk melamarmu, ucap Syahid. Aku tidak minta apa-apa padamu, tapi tolong tunggu aku. Jangan menikah dengan orang lain, ujar Syahid serius. Apa kamu lupa siapa aku? Tidak akan ada laki-laki di sini yang mau menikahiku, ujar Sendusin tertawa lesu. Syahid menghela nafas panjang. Aku juga ingin berpamitan pada nenek dan meminta tolong agar nenek menjaga kamu untukku, ucap Syahid. Tapi, apa kamu mau menikah denganku? Tanya Syahid penuh harap. Sendusin tersenyum dan mengangguk. Cie, nikah cie. Buruan yang belum nikah, ayo ah. Aku janji, kalau ada waktu saat libur nanti, aku pasti akan kesini, ujar Syahid. Aku akan menunggumu, ucap Sendusin pelan. Syahid tersenyum lalu mengelus rambut Sendusin. Ambil ini kerudung dari ibuku. Katanya kalau aku sudah menemukan perempuan yang cocok, maka aku harus memberikan kerudung ini dan sekarang aku sudah menemukan perempuan itu, ujar Syahid seraya memakaikan kerudung itu pada Sendusin. Ini begitu indah, aku tidak pantas memakainya, ujar Sendusin menolak. Nanti kalau kita sudah akan menikah, apa kamu ikut agamaku? Tanya Syahid lembut. Sendusin mengangguk pelan dan tersenyum. Malam itu Syahid berpamitan ke rumah Sendu dan neneknya. Nenek akan sangat bahagia jika cucuku menikah denganmu. Lagi pula, nenek akan sangat bahagia jika cucuku menikah denganmu. Lagi pula, nenek sudah sangat tua. Nenek tidak akan bisa selamanya menemani Sendu, ucap nenek biar tersenyum. Iya nek, saya berjanji, jika sudah berhasil nanti, saya pasti akan kesini menjemput nenek dan Sendusin, jawab Syahid. Sendusin tertunduk malu mendengar perkataan Syahid. Sudah larut malam nek, saya pulang dulu,
Besok kalau sempat saya akan mampir ke sini lagi, ucap Syahid. Iya cu, hati-hati di jalan ya, ucap Nenek Biah tersenyum ramah. Iya Nek, terima kasih, dan terima kasih atas semuanya. Nenek sudah sangat baik kepada saya, ujar Syahid seraya menyalami Nenek Biah. Nenek Biah tersenyum dan mengelus kepala Syahid. Aku pamit dulu ya, aku janji, suatu hari nanti aku akan datang lagi ke kampung ini untuk melamarmu, ujar Syahid seraya menatap wajah cantik Sendu. Aku akan menunggumu datang ke kampung ini lagi, jawab Sendu menitikkan air matanya. Jangan menangis, ucap Syahid menatap Sendu. Entah kenapa dadaku rasanya begitu sakit, ucap Sendu bergetar. Syahid, berjanjilah padaku, kamu akan baik-baik saja, ucap Sendu seraya menatap wajah tampan Syahid. Syahid tersenyum. Iya, aku pasti akan baik-baik saja, jangan khawatir, jawab Syahid tersenyum. Sendu mengusap air matanya dan ikut tersenyum. Ya sudah, aku mau pulang dulu. Besok kalau sempat, aku akan kesini berpamitan pada nenek dan kamu, ujar Syahid. Semoga besok kamu selamat sampai ke tujuan. Doaku selalu bersamamu, ucap Sendu. Syahid tersenyum lalu melangkah pergi meninggalkan ke rumah Sendu dan neneknya. Cu, kenapa kau terlihat gelisah seperti itu? Tanya Nenek Biah seraya menyeruput kopi hitamnya. Entahlah Nek, jawab Sendu. Aku pergi tidur dulu ya Nek, ujar Sendu seraya berjalan meninggalkan neneknya. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah kita lanjut besok. Ini Sendu Sin bagus banget ceritanya. Penulis dari Ensun Buru, Ras 140217. Keren kamu Ras. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya.